Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Al-Fauzi, absen 22 dari kelas 10E2, dan saya akan memberikan materi tentang perbankan dan keuangan. Selanjutnya adalah apa itu uang? Uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Selain itu, uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk pembayaran baik barang maupun jasa dan hutang. Apa saja sih fungsi uang itu? Fungsi asli uang. Uang itu sebagai alat tukar. Jadi, uang itu sebagai alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan begitu, kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan. Yang selanjutnya adalah uang sebagai alat ukur. Sebagai alat ukur, uang mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Misalnya, harga penggaris yang akan dibeli Teddy senilai 3.000 menunjukkan bahwa Edi cukup membayar uang sejumlah 3.000 untuk mendapatkan penggaris tersebut. Dan yang selanjutnya ada fungsi turunan. Apa saja sih fungsi turunan? Yaitu uang sebagai alat pembayaran, sebagai penunjuk harga, sebagai alat pembayaran hutang, dan sebagai penyimbun kekayaan. Apa itu sebagai alat pembayaran? Sebagai alat pembayaran, uang berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda, jasa, apapun. Contohnya membayar pajak. Dan bawahnya lagi ada penunjuk harga yang memiliki nilai berbeda-beda. Misalnya harga jeruk sebesar 1 kilo sebesar 8.000, sementara harga apel seharga 10.000. Dan selanjutnya ada lagi sebagai alat pembayaran hutang. Apa itu sebagai alat pembayaran hutang? Itu digunakan untuk melunasi utang atau piutang yang lain. Yang terakhir adalah sebagai alat penyimbun kekayaan. Bagaimana itu? Sebagai alat penyimbun kekayaan dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak atau mendesak. Selanjutnya adalah syarat uang. Apa saja sih syarat uang? Memiliki jaminan, diterima secara umum, nilainya stabil, mudah disimpan, dibawa, tidak mudah rusak, dan mudah dibeli. Sebagai alat jaminan artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunanya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya. Yang kedua ada stability. Kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar. Yang ketiga, stability of value. Artinya tidak naik turun supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Keempat, storable. Berarti untuk bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil. Yang kelima, mudah dibawa atau portability. Berarti harus mudah dipindahkan dari suatu tangan ke tangan yang lain. Keenam, durability. Agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama atau dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir ada divisibility. Maksudnya adalah apabila nominal uang hanya terdiri dari suatu pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi. Bayangkan kalau kamu ingin membeli baju seharga 8.000, namun pecahan nominal yang adanya seharga 100.000. Bagaimana dengan kembaliannya? Sulit kan? Karena itu tidak diperkenankan nominalnya lebih besar dari itu. Oke, kita masuk ke materi lembaga keuangan bank dan non-bank. Apa sih pengertian dari lembaga keuangan bank? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank juga berfungsi sebagai menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, dan pelayanan masyarakat. Apa saja sih jenis-jenis dari bank? Jenis-jenis bank terdiri dari bank pemerintah berdasarkan kepemilikannya. Yang kedua, ada bank sentral berdasarkan jenis kegiatannya. Lalu untuk yang terakhir, apa saja sih produk bank? Bagi contoh produk bank, ada giro, ada tabungan, ada deposit konkel, dan deposit automatic rollover. Ada kredit rekening koran, letter of credit, kredit dokumenter, kredit dengan jaminan surat berharga, dan kredit accept. Untuk yang selanjutnya, sebelahnya ada lembaga keuangan non-bank atau LKNB. Apa sih LKNB itu? LKNB itu adalah badan yang melakukan aktivitas
keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. LKNP ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor KEP 38 MK keempat dan 1972. Apa sih fungsi LKNP itu? Fungsi LKNP itu untuk menghimpun dana, menjadi perantara, menjadi tenaga ahli, dan membuka kegiatan lain. Apa saja jenis-jenis dan produk dari LKNP? Yang pertama adalah asuransi. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tanggung. Selanjutnya yang kedua adalah pegadaian. Apa itu pegadaian? Pegadaian adalah badan usaha milik pemerintah BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Produk utama dari pegadaian adalah kredit cepat AMM, Krasida, Kreasi, dan Gadai Efek. Dan selanjutnya adalah investasi emas. Apa itu? Investasi emas ada emas mulia, tabungan emas, konsiansi emas. Dan yang selanjutnya, ketiga, ada leasing. Leasing adalah suatu perjanjian antara milik leasing atau lessor dan nasabah atau lessee. Pihak lessor yang menyediakan barang akan digunakan lessee sebagai modal. Yang keempat ada dana pensiun. Ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan terutama yang telah pensiun. Dan yang kelima, dan yang keenam ada modal ventura. Apa itu modal ventura? Salah satu jenis investasi yang pembiayaannya berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan modal biasanya diberikan kepada perusahaan yang startup. Modal ventura memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan potensi usaha, pemasaran produk lebih efisien, kepercayaan dari bank, likuiditas meningkat, dan rehabilitas yang baik. Dan selanjutnya ada yang terakhir, yaitu koperasi. Apa itu koperasi? Organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang demi kepentingan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4, koperasi memiliki fungsi mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota masyarakat. Kedua, berupa mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Untuk jenis-jenisnya, jenis-jenis koperasi berupa koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Selanjutnya kita akan masuk ke moneter. Apa saja sih moneter? Satu, ada standar moneter yang berupa benda yang ditetapkan sebagai objek pembantu jumlah satuan tertentu dan dalam waktu tertentu sebagai alat kesatuan hitung. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan kita akan memasuki materi terakhir, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan pengaturan terhadap sektor keuangan di Indonesia. OJK sendiri mempunyai tugas dan wewenang antara lain kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. Kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lain. OJK sendiri memiliki tujuan, yaitu pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK sendiri berfungsi sebagai pengertiannya, yaitu
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.